Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Coba kita ikut ya paling enggak berpikir yang sederhana lah kaitan dengan pelumpang itu. Kalau kita coba perhatikan mengapa ide ataupun urusan untuk menyelesaikan pelumpang itu bertele-tele. Alih-alih kalau kita perhatikan di awal bagaimana orang bisa segera menyelesaikan, yang terjadi di medsos malah terjadi saling bukan saling sih, ada pihak yang menuduh mencap Anies Baswedan sebagai penyebab dari itu semuanya. Namun sebenarnya kalau kita mau pakai data dan akal sehat, saya pikir langkah-langkah seperti itu selain tidak diperlukan, memang untuk apa juga hadir gitu ya. Mengingat yang harusnya diambil sebagai langkah konkret oleh pemerintah dan kita juga sebagai masyarakat adalah bagaimana membantu mendorong upaya untuk penyelesaian hal tersebut, termasuk di dalamnya adalah mencegah supaya tidak terjadi di masa yang akan datang. Nah, sahabat kalian, kita coba cek berita-berita terbaru ya kaitan dengan pelumpang itu. Ini akhirnya Erick Thohir copot Direktur Pertamina, yaitu Direktur Penunjang Bisnis Deddy Sunardi. Keputusan itu oleh Erick dianggap sebagai hal yang tidak mudah. Artinya ini keputusan berat. Mungkin juga maksudnya bahwa saya telah melakukan satu langkah yang hebat karena telah memecat atau mencopot seorang direksi atau direktur gitu. Nah, Erick mengatakan mencopot kan juga nggak enak. Tetap saya punya alasan, katanya dalam konferensi pers di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Kamis 9 Maret 2023. Sahabat kalian, kita ketahui bahwa insiden kebakaran terminal bahan bakar minyak Pelumpang, Jakarta Utara terjadi pada Jumat 3 Maret 2023, tepat sepekan lalu, pukul 20.20 WIB. Api berhasil dipadamkan 3 jam setelahnya, yakni sekitar 22.43 WIB Jumat malam. Atas kejadian ini, Direktur Utama PT Pertamina Persero Nike Widiawati hanya menyampaikan bela sungkawa kepada masyarakat terdampak ketika itu terjadi. Nah, artinya dalam waktu sepekan, kemudian Pak Erick Thohir baru melakukan tindakan pencopotan, dan itu pun pada Direktur Penunjang Bisnis Deddy Sunardi, terlepas pada job desk atau tupoksinya. Sebenarnya langkah ini agak nanggung gitu ya. Kalau mau yang dicopot Direktur Utama, Komisaris Utama, copot semua itu. Karena sesungguhnya yang paling besar bertanggung jawab adalah pemimpin tertingginya di dalam Pertamina itu. Bahkan kalau memang punya sebuah kesadaran etika yang tinggi, yang adiluhung, Menteri BUMN pun harusnya mengundurkan diri. Itu kalau kita berbicara secara ideal dalam tataran konsep etika. Tetapi kita tidak berharap begitulah. Yang penting kan sebenarnya satu saja, bagaimana ini diatasi dengan baik. Tetapi kalau kita lihat berita terbaru, walaupun tidak sebesar kasus kebakaran Pelumpang, itu ada berita bahwa truk tangki milik Pertamina terguling lalu menabrak 2 mobil di Jalan Trans Sulawesi, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Akibat kecelakaan itu 4 orang dilaporkan tewas. Akibat laka lantas, 4 orang meninggal dunia, 2 luka ringan, kata Kasat Lantas Polres Minsel, Ibtu Bayu Damara kepada wartawan, dilansir Detik Sursel, Rabu 8 Maret 2023. Nah, apakah kecelakaan yang terjadi di Minsel itu, kemudian kebakaran yang terjadi di Pelumpang, dan juga kasus-kasus atau tragedi-tragedi lainnya yang dialami Pertamina selama ini, merupakan satu hal yang murni sebuah musibah atau ada unsur human error? Ini yang penting untuk diketahui dan ditelusuri, sehingga angka-angka untuk kemudian terjadinya kasus-kasus seperti itu bisa ditekan oleh Pertamina sendiri. Oleh karena itu, saya sangat punya sebuah apresiasi terhadap ide dari Wakil Presiden, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang dia menegaskan bahwa penataan kembali kawasan depo Pertamina Pelumpang harus dilakukan, termasuk alternatif memindahkan depo ke daerah pelabuhan Tanjung Priok. Wapres mengatakan, saya berharap supaya
depo ini lebih aman, itu bisa direlokasi di daerah pelabuhan, di daerah Pelindo, ungkap Wapres saat memberikan keterangan pers di lokasi. Tidak hanya depo Pertamina Pelumpang, ya Wapres berharap depo-depo lain yang keberadaannya berisiko membahayakan masyarakat sekitar juga harus ditata ulang. Wapres mengatakan dan daerah ini nanti kita tahulah supaya lebih teratur, lebih baik, aman dan memenuhi persyaratan sebagai satu daerah yang berada di wilayah ibu kota, tuturnya. Entah lupa atau bagaimana, Jakarta masih disebut oleh Wapres sebagai ibu kota ya. Nah, ini satu hal yang cukup menarik. Kalau kita lihat dari beberapa berita ini, sebenarnya yang penting untuk langkah menyelesaikan soal pelumpang sebagai sebuah upaya untuk menjadi manusia yang berpikir, yang mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, maka langkah untuk menjadikan depo-depo Pertamina tidak ada di lingkungan masyarakat adalah pilihan rasional. Saya kira semua orang pasti berpikir demikian. Oleh karena itu, ide dari Wapres adalah ide yang sebenarnya biasa, tetapi itu mendasar ya. Biasa tetapi itu mendasar, artinya lumrah. Dan justru menjadi aneh kalau kemudian depo-depo atau pihak Pertamina tidak mau mengambil ide ini sebagai sebuah solusi. Tentu ada hitung-hitungan bisnis, tetapi kita harus tahu bahwa kita berbangsa dan bernegara itu untuk menyelamatkan jiwa raga orang Indonesia, bukan menyelamatkan bisnis. Apa arti sebuah bisnis maju kalau warga negaranya itu dalam kondisi hidup yang tidak jelas, ya, tidak terjamin keamanannya, termasuk keamanan dari ancaman kebakaran gara-gara depo-depo yang ada di tengah-tengah warga. Dengan demikian maka sebenarnya beban Bapak Erick Thohir itu bukan soal mencopot direktur. Kalau memang itu mau dilakukan, ya lakukan dengan lebih fundamental dan menyeluruh. Tetapi soal yang lebih penting sebenarnya adalah adakah satu grand design bagaimana Pertamina ini selain dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam soal bahan bakar minyak, tetapi juga bisa menghadirkan maslahat. Ya, perseteruan, apakah ini kemudian soal IMB, soal HGU, apa lagi istilah-istilah yang ada di dalamnya, ya. Saya kira tidak semua orang paham itu ya, paling tahu ya IMB itu ataupun KTP. Saya kira itu adalah soal-soal teknis yang sebenarnya lebih baik diselesaikan daripada diulas oleh media. Namun langkah konkret untuk kemudian betul-betul bahwa pemerintah bertanggung jawab dan belajar atas kasus pelumpang, itulah yang dinantikan oleh masyarakat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.